Aparat gabungan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Brimopolda Metro Jaya melakukan penggerebekan di kawasan rawan narkotika Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu 5 November. Penggerebekan berlangsung dramatis di mana sempat terjadi perlawanan dengan busur panah dari jaringan kelompok narkoba terhadap petugas. Hasil pemeriksaan operasi terpadu ditetapkan 18 orang tersangka. Selengkapnya terkait operasi penggerebekan di kawasan Kampung Bahari akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Gerald Leonardo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Rima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang pada hari Rabu 5 November 2025 kemarin, ini aparat gabungan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN RI bekerja sama ataupun dikawal oleh Brimob Polda Metro Jaya ini melakukan upaya penggerebekan di sarang narkoba wilayah rawan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana dalam pengungkapan ini aparat gabungan dari BNN dan juga Brimob Polda Metro Jaya yang ada sekitar lebih dari 125 personil ini melakukan penggerebekan di dua titik utama, yaitu sebuah area kos-kosan dan juga area tenda yang berada di sela-sela rel kereta di wilayah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan ini pihak dari BNN dan juga Brimob ini menemukan adanya lapak-lapak yang dijadikan sebagai tempat jual beli dan juga konsumsi narkoba di sekitar Kampung Bahari. Petugas juga menemukan adanya kos-kosan yang dijadikan ataupun disewakan oleh oknum-oknum ataupun orang-orang yang sudah diamankan, ini di mana kos-kosan tersebut disewakan untuk tempat mengonsumsi narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan beberapa jenis lainnya. Adapun dari penggerebekan yang dilakukan aparat gabungan dari BNN dan juga Brimob Polda Metro Jaya ini diamankan sebanyak 18 orang yang kemudian seluruhnya sudah dibawa ke kantor BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tugas juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait dengan penggerebekan kampung narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara ini, terutama ada beberapa sabu-sabu dan juga pil ekstasi dan juga alat hisap narkotika yang sudah diamankan pihak BNN RI dan juga Brimob Polda Metro Jaya. Rima. Baik, terima kasih atas terobohnya rekan Gerald Leonardo, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali beraktivitas. Norek. Awas sambil lingkaran. Awas itu. Ini fotonya. Fotonya ini apa ini? BB-nya ada enggak? Rombongan apa? Oh ini di bawah ini. Udah ini video. Ini bagian BB. Aku baik. Oh ini. Ini bang, tolong bang. Bukan. Oh. Ini buka, ini ada plastik. Ini. Ya Allah ibu. Ya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo. NRI di Kampung Bahari, Pak. Ya, jadi ini perintah dari Pak Kepala BNNRI bersama-sama juga dengan Pak Kabar Eskrim menyampaikan satu kegiatan di mana kita akan melakukan penindakan terhadap beberapa titik yang disinyalir ada daerah rawan narkoba. Nah, titik sekarang ini adalah Kampung Bahari. Nah, di Kampung Baharinya ada 2 titik yang kami lakukan penindakan. Salah satunya ada di bangunan atau kos-kosan yang orange, satu lagi yang lapak di kereta api. Oke, Pak, apakah ada TO atau bandar besar yang sedang dikejar dan kalau ada profilnya seperti apa, Pak? Nah, kami sedang mengembangkan dari kasus ini. Selain ada juga beberapa target yang kami kembangkan dari hasil analisis yang oleh intelijen untuk mendapatkan beberapa orang atau beberapa profil untuk kita kejar. Bapak, untuk jumlah tersangka yang diamankan dan barang bukti yang diamankan berapa banyak, Pak? Sejauh ini ada beberapa orang yang kami amankan. Oleh karena itu dalam masa pengembangan saat ini kita akan kembangkan apakah klasifikasi orang ini sebagai pengguna atau sebagai bandar. Intinya kami bersama-sama Polri melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan di daerah Kampung Bahari. Oke, barang bukti berapa total? Kita lagi identifikasi dan klasifikasikan barang bukti yang ada di TKP dan barang bukti yang ada pada bandar. Oke, Pak, apakah ada temuan modus baru, Pak, di lokasi dalam penggerbekan hari ini, Pak? Kalau kita lihat dari hasil interogasi beberapa tersangka dan saksi yang ada, jadi modusnya itu mereka tuh setiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam mereka minta untuk mencoba atau beli barang dari hasil yang sudah mereka siapkan terhadap bong-bong yang ada di lokasi. Oke. Pak, tadi sempat ada perlawanan. Iya, itu justru itu kita juga bingung ya. Waktu kita ke sana, memang kita sudah berpikir, sudah menganalisa dan mengantisipasi. Kalau ada perlawanan, ternyata benar. Ketika kita melakukan semacam penindakan di Kos Orange, masyarakat di circle daripada lokasi tersebut melakukan perlawanan. Di antaranya menggunakan samurai, mengeluarkan semacam kembang api dan mercon kepada kita untuk menghalau. Paling tidak mengintimidasi kami yang ada di TKP. Untungnya kita bisa mengantisipasi dan semua berjalan dengan lancar. Pak, ada anggota yang luka-luka tadi? Sejauh ini kami melihat nggak ada. Apakah sudah diketahui, Pak, dari mana asal barang itu didapatkan mereka, Pak? Nanti akan kita kembangkan dari proses pemeriksaan. Sejauh ini kita hanya menginterogasi dulu, sampai nanti pada saatnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan. Pak Dirjen, apakah ini perkembangan dari penangkapan Aris Semar? Oh enggak, ini murni perintah dari beliau untuk melakukan semacam penindakan terhadap beberapa wilayah rawan. Untuk kekuatan personil tertingkat, kita bersama-sama Polri, diantaranya BNNK, BNNP, kemudian dari BNNRI, termasuk juga dari Polda, yaitu Brimob. Jumlahnya, Pak? Kurang lebih 1 SSK plus 125 dari 105 personil. Oke, Pak, penegasan, Pak, berarti masih ada tersangka atau bandar utama yang masih dikejar dalam pengembangan ini ya, Pak ya? Ya, kita masih kejar. Semua yang terkait dengan jaringan, khususnya di jalan di Kampung Bahari, kita akan kejar. Siap. Terima kasih, Pak. Bukan jumlahnya, Pak, tapi apa-apa aja sih, Pak? Oh iya, Ada jenis sabu dan ada ekstasi ya. Kemudian ada beberapa alat isap bom. Karena kita belum kelompokkan beberapa ini, termasuk ada uang. Ada uang juga. Nanti kita akan sampaikan setelah kita semua periksa. Tapi temuan narkoba jenis baru nggak ada, Pak ya? Sejauh ini belum. Ya. Senjata tajam ada, Pak? Belum. Ya. Belum ada. Terima kasih banyak, Pak Di. Itu terduga untuk di pemecah sabunya, Bapak? Kan biasanya kan pistol besar. Izin. Ya udah berapa lama? Kau pernah kena juga kan? Kena kasus yang sama kan? Tahan kan? Berapa tahun? 5 tahun, berarti kamu residivis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.